Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, sekarang kita masuk di materi Zusten ya. Nah, sekarang kita bahas pendahuluan dari Zusten itu sendiri. Nah, pertama kita pengen tahu terlebih dahulu ya, itu apa artinya Zusten ya. Jadi Zusten itu sendiri adalah library untuk mengelola state juga ya. Jadi ini juga manajemen state, tapi ini lebih ringan gitu ya. Ini bisa digunakan di dalam React. Nah, Zusten ini dibangun untuk kemudahan penggunaan ya. Jadi Zusten sangat cocok untuk aplikasi yang kecil hingga menengah, tetapi cukup fleksibel untuk digunakan dalam aplikasi besar ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman pilih manajemen state dengan Zusten, teman-teman harusnya pakai dia di aplikasi kecil atau aplikasi menengah aja ya. Kalau menurut gua pribadi, kalau nanti state kita udah lebih kompleks gitu ya, itu cukup sulit sebenarnya pakai Zusten ya. Kurang enak aja gitu ya. Oke, jadi dengan Zusten ini kita dapat membuat yang namanya store global ya tanpa memerlukan boilerplate yang kompleks seperti kita menggunakan Redux. Nah, teman-teman ingat ya kalau misalkan kita bikin Redux ya, kita akan bikin store-nya gitu ya. Kita harus bikin dari reducernya, action-nya ya, yang kalau misalkan di Redux Toolkit kita gabungkan menjadi slice gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk melakukan operasi asinkronus juga kita akan membutuhkan Redux stang dan lain-lain ya. Banyak gitu ya yang bakal kita butuhkan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman pakai Zusten ya, itu boilerplate-nya atau bentukan kodenya itu dikit banget gitu ya. Jadi dia tidak sekompleks dari Redux seperti itu. Nah, jadi ini adalah materi pendahuluan dari si Zusten. Lalu sebenarnya ya, mengapa sih kita harus memilih Zusten ya? Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita memilih Zusten. Yang pertama tentunya dia ringan dan sederhana ya. Jadi API-nya itu intuitif ya dan cepat banget untuk diimplementasikan. Intinya mudah lah ya. Mengimplementasikannya mudah, belajarnya mudah, pokoknya gampang banget ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat kodenya, teman-teman pasti mikir, wah ini gampang banget daripada si Redux tadi, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua itu dia bersifat reaktif ya. Artinya, store dari Zusten itu sendiri dia otomatis memicu re-render hanya untuk komponen yang menggunakan data yang diubah kayak gitu. Jadi dia reaktif. Lalu untuk yang ketiga dia itu type safety di TypeScript. Jadi kita punya atau Zusten itu punya dukungan yang sangat baik untuk penggunaan TypeScript. Lalu yang keempat, dia bebas boilerplate ya. Artinya dia tidak memerlukan reducer, dia tidak butuh action, atau banyak-banyak middleware tambahan itu nggak perlu kayak gitu. Nah, lalu yang kelima itu integrasi dengan middleware itu gampang gitu ya. Jadi Zusten ini mudah mengintegrasikan middleware untuk logging misalkan ya, persistence dan lain-lain. Itu gampang banget. Nah, jadi ini menurut gua beberapa alasan kenapa kita harus memilih Zusten sebagai state management. Tapi sekali lagi ya, yang ingin gua tekankan, biasanya penggunaan Zusten itu untuk aplikasi yang levelnya kecil hingga levelnya menengah ya. Kalau misalkan state-nya nanti sudah lumayan kompleks dan lain-lain ya, menurut gua pribadi lebih enak pakai Redux ya. Dan ya dari pengalaman kerja juga ya itu lebih dianjurkan pakai Redux ya. Kalau misalkan state-nya kompleks, aplikasinya besar, ya udah teman-teman bisa pakai Redux seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan yang namanya Zusten tadi. Nah, sekarang langsung aja ya kita cobain ya Zusten-nya ini. Jadi ini adalah bentukan kodenya ya. Pertama, kalau misalkan kita pengen pakai Zusten, tentu kita install dulu Zusten-nya ya. Lalu yang kedua, kita harus membuat store ya. Membuat store di dalam Zusten-nya ini. Jadi store ini adalah untuk menyimpan state-nya dan menyimpan cara kita merubah state-nya ya. Jadi di sini misalkan ya, ini adalah store kita ya. Kita akan menggunakan create dari Zusten ya. Nah, caranya ini biasanya kita akan bikin use kayak gini ya. Lalu nama store-nya itu counter misalkan, lalu diikuti dengan store seperti ini.
Lalu nanti akan kita create ya. Kita menggunakan create dari Zustand-nya ini. Nah, karena kita pakai TypeScript di sini kita masukkan ya dari tipe ya, tipe dari si store kita ya. Jadi store kita akan ada count, ada nanti method increment, ada method decrement ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk count-nya ini sendiri adalah state-nya ya yang nanti bisa kita akses. Lalu untuk increment adalah fungsi nanti untuk ngeset dari si count-nya ya. Set dari count-nya itu kita bisa tambahkan kayak gitu. Jadi di dalam create ini nanti akan kita dapatkan set gitu ya. Nah, ini untuk ngeset dari state-nya ya biasanya. Lalu untuk decrement juga sama ya, kita akan ngeset state-nya juga. Di sini kita akan masukin ya, state.count-nya kita kurang 1, seperti itu. Jadi yang count tadi kita perbarui state-nya ke state.count kurang 1. Kalau yang di atas, count-nya kita perbarui state-nya ke state.count ditambah 1, seperti itu ya. Jadi ini untuk ngeset state-nya. Lalu kita ekspor aja ya, use counter store-nya ini ya, store yang udah kita bikin tadi. Nah, lalu kita langsung bisa menggunakannya ya di dalam komponen kita. Nah, itu bagusnya ya kalau tadi kalau misalkan teman-teman ingat ya waktu kita pakai Redux ya, kita konekkan dulu ya dengan React Redux ya si Redux store kita dengan aplikasinya. Nah, kalau Zustand enggak, ya udah bikin store ya udah langsung pakai gitu ya. Nah, canggih ya, canggih dari Zustand. Oke, jadi pertama kita import dulu ya yang kita ekspor tadi dari use counter store-nya. Dan kita bisa dapatkan tadi ya, itu count, increment, sama decrement ya. Itu dari use counter store. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini yang bisa kita dapatkan ya. Atau dari tipe ini juga, kayak gitu ya. Jadi count, increment, sama decrement itu kita dapatkan dari use counter store. Jadi ini akan kita destructure ya. Nah ini, kita destructure nih. Seperti itu. Lalu untuk count-nya ini sendiri ini adalah state-nya ya. Jadi kita bisa tampilkan. Lalu increment ini untuk menambah count-nya di plus 1, decrement mengurangi count-nya di kurang 1. Seperti itu. Nah, jadi ini gampang banget ya untuk konsep dari Zustand ini sendiri. Nah, jadi kita udah melihat ya ini basic dari penggunaan Zustand itu sendiri ya, melihat kodenya. Sekarang kita akan coba nge-apply ya atau menggunakan kode ini di text editor atau VS Code kita untuk memakai Zustand-nya. Nah, sekarang kita bakal cobain tadi konsep Zustand tadi ya. Jadi kita akan bikin store-nya dan kita akan pakai Zustand sebagai state manajemennya. Nah, jadi di sini gue udah di text editor atau VS Code-nya. Jadi ini adalah bentukan project ya yang akan kita handle pakai Zustand ya. Ini bentukannya sederhana di mana nanti kita akan ada komponen counter. Di dalam counter ini akan ada count dan button increment dan decrement gitu ya. Jadi apabila increment ini diklik, nanti dia akan bertambah 1 dari count-nya. Kalau decrement dia akan berkurang 1. Jadi contoh sederhana aja ya untuk mengelola state dengan Zustand seperti itu ya. Nah, sekarang bakal kita cobain ya. Jadi pertama untuk menggunakan Zustand kita harus install dulu ya itu package dari Zustand itu sendiri. Jadi ini akan Ctrl C di sini. Akan gua terminate dulu dari projectnya. Jadi kita akan npm-i atau npm install dari si Zustand ya. Jadi ini yang perlu kita butuhkan ya. Nah, jadi kita harus install Zustand terlebih dahulu. Nah, setelah Zustand ini kita install, harusnya sekarang kita sudah bisa pakai Zustand-nya ya. Kita akan running lagi projectnya npm run dev. Dan untuk terminalnya akan gue hide lagi ke bawah ya. Nah, jadi pertama kita harus bikin store dari Zustand itu ya. Jadi di dalam sini gue akan bikin suatu folder mungkin ya. Jadi ini untuk store-nya sendiri gue akan simpan di dalam store ini. Seperti itu. Nah, untuk nama filenya itu sendiri, itu biasanya penggunaan Zustand itu pakai use ya. Jadi use, terus nama fiturnya atau nama komponennya ya. Jadi kita akan menghandle state counter gitu ya. Jadi use counter gitu ya. Lalu diikuti dengan store seperti ini. Nah, dot TypeScript ya atau TS kayak gitu. Ini akan gue Ctrl B untuk menghilangkan sidebar-nya. Jadi kita akan bikin store-nya di sini. Untuk membuat store kita harus import yang namanya itu create ya. Create dari Zustand ya. Nah, jadi ini cara bikin store-nya pakai create ini ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba bikin store-nya ya. Jadi untuk bikin store kita akan bikin konstanta use counter store ya. Nah, use counter store. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan create di sini ya. Nah, karena kita pakai TypeScript, kita akan tentukan dari tipe generiknya ya. Jadi di sini gue akan bikin type dulu untuk si counter store kita. Nah, seperti ini. Lalu gue pengen ya di dalam counter store ini nanti akan ada state count gitu ya. Count ini tipenya number. Dan nanti akan ada function untuk menghandle dari count-nya atau merubah count-nya. Itu yang pertama adalah function increment gitu ya. Increment ini bentukannya function dan dia void ya. Dan ini yang kita gunakan nanti untuk menambahkan count-nya ditambah 1 kayak gitu ya. Sedangkan yang selanjutnya ada decrement ini untuk bikin count-nya dikurang 1 seperti itu. Jadi ini void juga. Lalu di dalam create ini kita akan tentukan generiknya ya. Ini dari counter store kita. Nah, counter store seperti ini. Lalu kita bikin seperti ini. Nah, lalu di dalam sini kita akan bikin ya store-nya ya. Nah, di dalam store ini kita akan dapat yang namanya set ya. Jadi di dalam sini kita dapat set. Nah, set ini adalah suatu metode atau fungsi yang digunakan ya untuk mengupdate state kita. Jadi di sini kita dapat set dan bentukannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan tentukan ya dari type-nya ya, di mana harus ada count ya di dalam set ini. Jadi akan ada count. Count-nya ini sendiri awalnya kita pengen bernilai 0 ya. Lalu setelah itu akan ada increment. Jadi ini untuk melakukan proses increment-nya. Jadi ini bentukan metode seperti ini. Nah, jadi di dalam increment ini kita akan, ini kan balikannya void ya, kita nggak nge-return apa-apa. Tapi di sini kita akan ngerubah dari state-nya itu ya, yang awalnya 0 itu ditambah 1 gitu ya. Jadi state awalnya ditambah dengan 1. Jadi di sini kita akan pakai set seperti ini. Lalu kita bikin seperti ini ya. Jadi di sini kita akan dapat state-nya, state awalnya. Nah, jadi bentukannya akan jadi seperti ini. Nah, lalu untuk state-nya ini sendiri kita akan rubah si count ya. Sekarang kita rubah dia jadi state.count ditambah dengan 1 seperti ini. Ini gue akan Alt Z, Alt Shift F ya untuk diformat dan di scrollnya agak ke bawah seperti itu ya. Nah, jadi bentukannya sekarang kayak gini. Nah, jadi nanti akan ada increment. Increment ini untuk ngeset dari state-nya ya. State-nya akan di-set gitu ya. State-nya kita akan dapatkan state awalnya ya. Ini state.count plus 1 seperti itu. Nah, lalu kita akan lanjut yang selanjutnya itu decrement. Nah, lanjut ke decrement ya. Decrement ini gue pengen bikinnya ini bukan kayak gini ya. Arrow function aja ya. Decrement ya. Titik 2 seperti ini. Arrow function. Oke. Lalu ini juga sama ya, ini juga set juga, cuman di sini untuk setnya kita akan state-nya kita kurangin 1 ya. Jadi kita bikin seperti ini. Jadi hampir sama ya kayak gini, cuman count-nya kita kurang 1. Nah, jadi count titik 2 state.count dikurang 1 seperti ini. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Ini kenapa? Katanya ada error property decrement is missing in type count. Nah, ini property decrement-nya udah. Ini count, increment. Oh ya, ini lupa ya. Tulisannya kurang R, decrement. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang counter store kita ini udah ada. Nah, udah berhasil kita bikin dari store-nya. Karena kita udah berhasil bikin, sekarang kita ekspor aja ya. Ekspor aja dari use counter store ini untuk kita gunakan gitu ya. Untuk ekspornya, gue akan ekspor default. Oke, seperti ini. Sekarang ini kita save, kita sudah siap ya menggunakan dari counter store ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Zustand ya, itu teman-teman nggak perlu lagi konekkan dia ke dalam main.tsx-nya gitu ya. Kalau sebelumnya kalau kita pakai Redux Toolkit, kita harus konekkan dia dulu ya dengan provider dari React Redux kayak gitu ya. Nah, caranya kayak gitu. Kalau misalkan pakai Zustand udah enggak ya. Setiap teman-teman bikin store, teman-teman udah bisa langsung pakai kayak gitu ya. Itu enaknya ya. Jadi makanya gue bilang kalau misalkan Zustand itu lebih sederhana, makainya lebih gampang ya, dan boilerplate-nya ya atau kode yang harus kita bikin gitu ya untuk Zustand-nya ini berjalan lebih sedikit gitu ya. Jadi boilerplate-nya itu nggak banyak, sedikit gitu. Jadi dengan seperti ini kita udah bisa langsung pakai ini ya di dalam
komponen counter kita. Nah, jadi di komponen counter kita import aja ya tadi use counter store-nya ini. Nah, ini yang bakal kita pakai. Nah, ingat ya, use counter store ini tadi ada count, increment, sama decrement. Nah, lalu langsung aja kita ambil ya tadi. Ini counts, kita destructure tadi yang namanya count, increment ya. Sorry, ini increment ya, koma decrement seperti ini. Ini dari use counter store kita ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini tinggal dipakai aja ya, count-nya, increment-nya, sama decrement-nya. Lalu untuk count kita akan pakai di sini. Jadi ini count. Lalu untuk si increment kita akan pakai di sini ya. Jadi apabila ini diklik, on klik, kita akan menjalankan tadi si increment seperti ini. Lalu untuk decrement, ini on klik, kita akan menjalankan si decrement seperti ini ya. Ini kita save sekarang ya. Jadi sekarang harusnya ini sudah ini ya, udah ada changes di dalam sini kita, dalam project kita ya nih. Lihat ya, new dependencies optimize dari Zusten gitu ya. Jadi optimize dependencies changes dan dia melakukan reloading. Nah, harusnya Zusten-nya sudah bisa kita pakai. Kita coba ya, di sini kita increment, dia bertambah 1. Nah ya, kalau kita klik decrement, dia berkurang 1. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, ini dengan penggunaan Redux Toolkit. Tentu jauh banget ya. Teman-teman bisa lihat, Zusten lebih sederhana ya. Lebih sederhana, cara pakainya mudah, dan menurut gue pribadi, waktu awal gue pelajari ini gampang banget gitu ya. Jadi gue nggak belajarnya nggak sampai lama banget gitu ya. Jadi kayak 5 menit lihat, udah langsung, oh ternyata gini aja gitu ya. Karena emang saking mudahnya pakai Zusten ini. Nah, karena boilerplate-nya itu emang dikit ya. Kita bikin store-nya ya udah, store-nya bisa dipakai kayak gitu. Nah, jadi ini adalah basic dari Zusten ya. Mungkin setelah ini kita akan lanjut lagi ke masih tentang materi Zusten, cuman bahasnya beda kayak gitu. Oke, jadi ini ya materi sederhana ya dalam membuat Zusten ya, atau basic dari Zusten. Oke, jadi sekian, kita lanjut ya ke next materinya. Nah, sekarang kita masuk di materi middleware untuk persistensi. Jadi, salah satu middleware yang paling populer banget di Zusten itu namanya adalah Persis. Nah, Persis ini yang memungkinkan penyimpanan state secara otomatis ke storage lokal kita. Misalkan itu ada yang namanya local storage, ada itu session storage, atau custom storage gitu ya. Jadi intinya dia akan melakukan penyimpanan state secara otomatis ke storage lokal. Jadi itu fungsi dari middleware Persis ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cuplikan atau bentukan kodenya ya. Jadi di mana kita harus ya di dalam ini, kalau misalkan kita ingin menggunakan Persis ini, kita harus import terlebih dahulu ya Persis ini dari Zusten /middleware ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Lalu nanti di dalam store kita ya, waktu kita menggunakannya, jadi setelah kita bikin create ya, di dalam kurungnya itu kita masukkan persisnya ya. Nah, persis ini kita masukkan. Baru nanti kita generate type-nya ya. Baru di dalamnya kita masukkan yang tadi ya, dari bentukan atau returnan yang kita kasih gitu ya. Misalkan count, increment, sama decrement. Kayak gitu. Ini akan gue erase all dulu ya, biar teman-teman bisa lihat. Kayak gitu ya. Jadi ini bentukannya. Lalu setelah itu kita akan ada koma dan kita kasih dia bentukan objek di sini di mana ada name ya. Jadi ini kita kayak ngasih nama lah ya untuk penyimpanannya. Misalkan kita kasih namanya di sini adalah counter storage ya. Waktu dia disimpan seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa milih nanti ya. Kita pengen disimpan dia di local storage, pengennya di session storage atau gimana itu kita bisa milih ya. Cuman by default dia akan selalu disimpan di local storage kayak gitu. Jadi defaultnya di local storage, tapi teman-teman bisa rubah ya. Teman-teman pengen dia simpan dia di mana. Seperti itu ya. Nah, jadi ini bentukan kodenya dan kita juga udah bahas pengertiannya ya. Sekarang kita langsung aja ya, kita cobain dia di text editor atau VS Code kita. Nah, sekarang kita udah balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi kita bakal cobain middleware Persis, yaitu middleware yang digunakan untuk menyimpan data di dalam storage lokal kita, misalnya local storage ataupun session storage ya. Nah, jadi di sini kita sudah di project-nya ya.
Jadi ini adalah project sebelumnya di mana kita menggunakan Zustand untuk mengatur state manajemennya ini. Misalkan nanti akan ada state count dan akan ada function atau metode increment dan decrement ya. Jadi metode increment untuk menambah satu, decrement mengurangi satu, dan tadi kita udah cobain juga dari Zustand-nya ini berjalan ya, berjalan sesuai yang kita harapkan untuk state management di dalam project React kita ini. Nah, sekarang kita pengen untuk menyimpan datanya nanti ya di dalam storage lokal kita. Jadi misalkan di sini kita akan coba untuk menyimpan ya, menyimpan datanya atau menyimpan state-nya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kita harus import terlebih dahulu itu persist dari Zustand middleware ya. Nah, lalu setelah kita import persist, kita akan menggunakan persist. Nah, cara menggunakan middleware-nya itu sendiri itu cukup unik ya. Nah, ini kan waktu kita untuk meng-create store-nya. Jadi di dalam ini semua ini akan gua cut terlebih dahulu ya ini. Ini gua hapus. Ini akan gua cut dulu, Ctrl X. Lalu cara menggunakannya kita akan buka kurung seperti ini ya. Kita jalankan si create ini, lalu kita masukkan persist tadi. Lalu kita paste yang tadi kita cut gitu ya. Nah, kita paste lagi. Nah, seperti itu. Lalu di persist ini dia akan take dua argumen ya, expected dua argumen dari persist ini. Ini adalah argumen pertamanya ya, untuk yang set ini, atau untuk mendefinisikan state-nya ya. Ini adalah argumen pertama. Terus argumen kedua adalah bentukannya option kayak gini ya. Objek kayak gini, lalu nanti dia akan ada name ya. Jadi akan ada property name seperti ini. Jadi ini adalah nama untuk menyimpan nanti ya dari state kita ini di dalam storage lokal kita atau local storage-nya, ibaratnya kayak key lah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pengen kasih nama key-nya apa. Seperti itu ya. Jadi misalkan name-nya di sini gue akan kasih dia counter dash storage ya. Nah, kita save. Sekarang harusnya ya, ini state kita ini tersimpan di dalam local storage kita dengan key counter storage kayak gitu ya. Nah, by default dia akan selalu disimpan di dalam local storage. Kalau kita pengen disimpan di session storage itu bisa ya, tapi kita harus bikin adapter untuk session storage-nya karena ini beda tipe nanti. Nanti akan kita lihat ya. Oke, dengan bikin kayak gini sekarang harusnya dia sudah ada ya. Data kita udah persis di dalam storage lokal kita. Ini akan gue coba increment ya ini. Nah, mungkin di 7 aja. Kita Ctrl Shift I di sini. Teman-teman bisa lihat ya di local storage kita ini. Sorry, bukan session storage, local storage. Nah ini. Sudah ada counter ya ini. Ini akan gue gedein dikit. Ini juga. Nah, seperti itu. Nah, ada key, counter, dan value-nya adalah ini ya. State count 7 kayak gitu ya. Nah, by default untuk version ini selalu ada ya. Nah, teman-teman bisa change versionnya juga, itu aman gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk local storage. Nah, kalau misalkan kita pengen ya, ini kita simpannya tidak di dalam local storage, tapi di session storage. Nah, itu bisa. Nah, caranya biasanya di bawah sini akan ada yang namanya storage ya, storage. Nah, jadi kita tinggal ganti ya dari storage-nya ini. Cuman kalau misalkan kita pengen dia ke session storage ya, itu dia nggak cocok langsung ya. Jadi nggak bisa langsung kita bikin session storage. Nah, ini nggak bisa langsung karena beda type gitu ya. Kalau kita paksakan pun harusnya ini nggak bisa ya. Coba kita any gitu ya. Ini nggak bisa karena nanti kita akan dapat datanya di sini objek-objek ya. Kita coba lihat. Kita coba increment dulu ya. Nah ini, dapat datanya objek-objek. Nggak bisa ya, nggak bisa langsung. Jadi kita harus bikin adaptornya terlebih dahulu. Jadi kayak agar bisa nanti tipenya sesuai ya, dan keluarannya juga sesuai kayak gitu. Jadi kayak semacam adaptornya. Jadi kita akan bikin adaptor untuk session storage kita ya, terlebih dahulu agar bisa kita terapkan ya. Jadi misalkan di sini kita akan const session storage adaptor. Kita akan bikin kayak gini dan kita bikin bentukannya objek ya. Nanti akan ada get item di dalamnya. Jadi ini akan dapatkan mungkin nama dari ininya ya, nama dari sessionnya, name itu string gitu ya.
Lalu akan kita bikin seperti ini. Dan di dalamnya ini kita akan const value, ya, kita akan dapetin value dari session storage dot get item seperti ini ya. Lalu kita masukin dari name-nya tadi, kayak gitu. Lalu yang kedua kita akan return dari value-nya ya, return value-nya itu kita akan cek dari value-nya itu. Misalkan di sini kalau misalkan ada dari value-nya, kita akan json.parse itu dari si value-nya. Kalau emang nggak ada ya udah kita kasih 0 gitu ya. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang set item kita akan kasih juga dia name string. Dan di sini juga sama ya. Ini juga sama. Mungkin kalau untuk set item kita harus set item tentu kita kasih value juga ya. Jadi kita akan kasih value-nya juga itu tipenya any aja ya. Dan di set item ini kita akan session storage dot set item ya. Lalu kita masukkan name-nya, json dot stringify itu dari si value-nya seperti itu. Value-nya ini. Oke. Nah, ini untuk set item ya. Jadi ibaratnya kalau gampangnya ya ini kita bikin custom storage kita ya dengan session storage kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita akan bisa nge-remove item juga ya. Biasanya kan kalau dalam storage harus ada remove item juga kayak gitu ya. Nah, remove item ya dari name-nya aja mungkin ya. Name-nya string gitu ya. Lalu kita bikin seperti ini lagi dan kita akan session storage.remove item yang kita remove adalah dari name-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah adaptor yang bakal kita gunakan. Jadi di sini kita tidak pakai session storage ini, tapi kita akan pakai session storage adaptor. Adaptor ya ini. Gua salah lagi penamaannya. Jelek banget ya adaptor ya. Nah, ini adaptor. Ini kita save ya sekarang. Dari ininya kita coba lihat lagi aplikasinya. Kita bersihkan dulu ya, kita clear dulu dari ininya. Oke, kita coba refresh, kita coba increment ya. Nah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam application ini ya, di Ctrl Shift I-nya atau di developer tools-nya ya ini. Teman-teman pergi ke application ya. Kalau nggak ada biasanya dia di titik-titik 3 gitu ya. Di titik 3 ini. Nah, di sini. Sorry. Nah, ini application. Oke, jadi teman-teman cek di session storage. Ini udah ada namanya counter storage. Nah, ini. Nah, ini udah ada ya datanya. Nah, kita dapat ya datanya ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan objek-objek lagi. Nah, jadi biasanya kalau pakai session storage untuk menyesuaikan dari tipenya ya, tipe keluarannya, kita akan bikin adaptor dia sendiri atau custom sendiri ya. Nah, ini dengan memanfaatkan cara seperti ini. Nah, jadi ini ya materi untuk bikin middleware persis ya di dalam Zustand kita. Oke, mungkin sekian materinya, kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang kita masuk di materi operasi asinkronus di Zustand ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen melakukan operasi asinkronus di Zustand itu bisa gitu ya. Jadi misalkan di sini kita akan bikin ya. Ini bentukan kodenya. Yang ini. Nah, ini bentukan kodenya. Sebenarnya hampir sama seperti sebelum-sebelumnya juga ya. Dimana kita akan import create juga. Kita tentukan dari state dari store kita juga seperti itu ya. Dan di sini kita bikin ya store-nya create ya. Bikin generic dari type store-nya. Lalu kita akan bikin nanti di sini bentukan function di mana kita akan menerima set ya ini untuk nge-update dari state kita. Nah, biasanya ya waktu kita nge-fetch data tentunya kita akan ada state untuk menyimpan datanya. Lalu state apabila terjadi error, state apabila dia loading gitu ya. Lalu baru kita masukkan di sini method untuk nge-fetch dari datanya ya. Jadi ini metodenya asinkronus ya. Nah, ini ya metode atau function asinkronus kayak gitu ya. Nah, jadi karena ini kita nge-fetch dari sebuah endpoint atau API gitu ya. Dan bisa gagal, bisa berhasil, maka kita akan masukkan dia di dalam try catch segment gitu ya. Nah, by default is loadingnya ini akan gue bikin false ya. Jadi dia false dulu loadingnya. Waktu dia mulai nge-fetch nanti loadingnya akan jadi true gitu ya.
loadingnya jadi true, errornya jadi null. Lalu nanti kita akan coba fetch dia ini, response fetch. Misalkan di sini kita pakai fetch API JSON placeholder.ipcat.com ya. Ini sering banget dipakai kalau misalkan kita pengen testing dan prototyping ya. Nah, ini free fact and reliable API. Ini bisa teman-teman pakai ya. Nah, nanti akan kita cek responsnya oke apa enggak ya. Kalau tidak oke atau gagal gitu ya, kita akan return atau throw error ya, fail to fetch user data. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan tidak terjadi error, kita akan cons datanya ya. Cons datanya kita await dari response.json, nanti akan kita set usernya ke datanya ini. Seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan terjadi error ya, nah ini kan kita throw errornya, nanti akan kita catch di sini, kita set errornya ya ke error.message-nya. Lalu di akhir ya kita akan menjalankan block finally, set is loading-nya jadi false ya, seperti itu. Nah jadi ini adalah cara melakukan operasi asinkronus dengan menggunakan Zustand ya. Nah jadi caranya ini menurut gua cukup sederhana ya. Nah untuk proses ini sendiri ya, nge-fetching data ini sendiri ya, ini sebenarnya bisa teman-teman bikin bentukan API-nya sendiri atau fetch wrapper-nya, itu juga bisa kayak gitu ya. Jadi kalau ini kan kita secara manual semuanya kita tulis di sini. Nah, jadi ini adalah contohnya. Sekarang kita cobain aja ya. Operasi asinkronus di Zustand ini di text editor atau VS Code kita. Nah, sekarang kita balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi kita bakal cobain asinkronus ya dengan Zustand ya. Nah, pertama kita akan coba untuk ngehit endpoint ya. Untuk endpoint yang bakal kita hit, gue pengen ngehit ke JSON placeholder ya. Nah, ini adalah free fact and reliable API. Ini bisa teman-teman gunakan untuk testing ataupun prototyping. Jadi kita bakal ngehit ke sini, khususnya untuk yang source, yang users ini. Jadi ke sini ya. Nah, ini bisa kita copy yang nantinya akan kita gunakan seperti itu. Jadi inilah data yang nanti akan kita terima. Oke, kita lanjut lagi di sini. Jadi kita akan melakukan proses atau operasi asinkronus untuk nge-get data ya dari JSON placeholder ini. Oke, jadi karena ini berhubungan dengan beda fitur ya biasanya, kita akan bikin lagi store baru ya. Jadi ini untuk use user store ya. Nah, seperti itu ya, karena ini berhubungan dengan user ya store-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung aja import pertama dari create-nya ya, dari Zustand. Ini akan gue Ctrl B ya, untuk nge-hide dari sidebar-nya. Lalu setelah kita import create-nya, kita akan tentukan ya tipe dari store kita ya, atau state dari store kita. Jadi di sini pertama gue akan ada type untuk user. Jadi nanti kita akan dapat data user ya. Mungkin usernya ini akan punya ID, itu tipe string, akan punya name, itu juga tipe string, dan akan punya apa lagi? Email, mungkin email dengan tipe string ya. Oke, seperti ini. Lalu di dalamnya ini kita akan ada nanti tipe untuk user state kita. Nah, user state ini bentukannya seperti ini. Jadi nanti akan ada users ya, atau list dari users gitu ya. Tentu ini karena dia list dari users, kita bentukannya array ya, array dari type user ini. Nah, seperti itu ya. Jadi array user kayak gini. Oh, salah. Ini harusnya array-nya di ujung. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya kita akan ada error ya, apabila nanti kita error gitu ya dalam nge-fetch datanya ya. Ini mungkin tipenya adalah string atau dia juga bisa null ya kalau misalkan nggak ada gitu ya. Lalu akan ada apa lagi ya? Loading mungkin. Loading kalau misalkan nanti saat kita nge-fetch datanya kita pengen dia loading terlebih dahulu gitu ya. Ada state loadingnya. Jadi untuk loading tipenya itu adalah boolean ya. Lalu selanjutnya akan ada metode untuk nge-fetch usernya ya. Jadi fetch user ini tipenya seperti ini dan dia promise ya. Dia itu promise. Nah, lalu untuk hasilnya atau keluarannya atau returnannya itu void aja gitu ya. Nah, jadi ini adalah user state kita. Sekarang kita akan bikin store-nya. Jadi const user use user store. Use user store itu dari create kita masukkan ya dari generic
tipenya itu user state. Lalu di dalamnya baru kita masukkan nanti function kita ya, atau ininya untuk mengatur state-nya gitu ya. Lalu di sini bentukannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu nanti kita akan ada users ya tadi. By default waktu awal gitu ya, kita pengen dia empty array gitu ya. Lalu kita akan ada error dan di awal kita akan kasih value null. Kita akan ada is loading atau loading ya tadi. Ini pakai is loading aja ya biar jelas dia ini boolean ya penamaannya. Oke. Jadi ini is loading. Is loading ini di awal gue pengen kasih dia nilai false gitu ya. Lalu selanjutnya baru ada fetch user gitu ya. Nah, fetch user ini teman-teman bisa bikin bentukannya seperti ini, tapi gue lebih suka bentukan seperti arrow function ya. Jadi seperti ini. Jadi dia proses asinkronus. Lalu arrow-nya, nah seperti ini. Oke, jadi untuk fetch user ini sendiri kita akan pakai try catch segment karena dia ada kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Kalau gagal kita set errornya, kalau loading kita set loadingnya seperti itu ya. Kalau berhasil baru kita return datanya ya, atau kita dapetin datanya. Berarti di sini pertama kita akan set dulu ya waktu awal kita mencoba. Tentu loadingnya akan dari set is loading, is loadingnya akan jadi true gitu ya. True dan errornya itu akan jadi null ya. Nah, karena dia belum tahu nih kita bakal gagal atau enggak. Lalu setelah itu kita akan coba untuk fetch dia, const response sama dengan await dari fetch itu dari JSON placeholder ini. Ini akan gue copy aja. Nah, kita paste di sini. Ini akan kita Alt Z dan Alt Shift F ya, agar dia ke format dan nggak scroll kiri kanan. Oke, kita udah dapatin dari responsnya. Lalu kita akan cek di sini. Kalau responsnya tidak oke ya, if response not okay gitu ya, response.okay. Kalau tidak oke, kita akan throw aja error ya, throw new error. Itu mungkin errornya fail to fetch data mungkin ya. Di fail to fetch data users data kayak gitu. Kalau misalkan tidak terjadi error, baru nanti di sini kita akan const data itu sama dengan await dari response.json-nya seperti itu. Nah, karena kita dapat datanya ya, tadi kan kita ada state users ya, kita akan simpan datanya ini di dalam state kita ini. Nah, jadi kita di sini kita akan set dan di dalam sini si users itu dengan si data seperti itu. Kalau nanti error ya ini kan kita throw error, kita akan catch dia di sini, lalu kita akan set dari errornya. Jadi error itu dari error.message kayak gitu ya. Oke, mungkin ini akan gue kasih nama R aja ya. Ini juga R gitu ya. Nah, sekarang untuk R-nya ini sekarang dia unknown ya. R is type unknown. Maka di sini kita akan kasih dia ini aja gitu ya. Nah, jadi biar hilang error dari TypeScript-nya. Oke, baik operasinya ini berhasil atau gagal ya, tentu loadingnya selesai ya. Selesai nge-fetch datanya. Walaupun nanti dia berhasil atau gagal. Maka di sini kita akan ada blok finally. Jadi finally ini untuk kasih tahu kalau operasinya ini udah berhasil gitu ya. Udah selesai gitu ya. Sorry. Kalau udah selesai kita akan bikin yang udah nggak loading lagi, is loadingnya jadi false kayak gitu. Nah, jadi seperti ini ya cara kita pakai yang namanya cara kita pakai asynchronous ya, proses asynchronous di dalam Zustand. Oke. Dan yang terakhir kita ekspor aja ya, ekspor aja dari user store-nya ini. Nah, export default, Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita udah bisa gunain ya dari store kita ini. Kita akan coba aja untuk nge-fetch datanya. Misalkan di dalam components ini gue akan ada components itu user list.tsx ya. Ini RAFCE, Ctrl B untuk nge-hide dari sidebar-nya. Jadi kita akan bikin komponennya di sini. Jadi kita akan pakai dari use user store tadi. Jadi di dalamnya ini sama dengan dari use
user store ini gue enter, dia auto import ya. Nah, yang kita pakai adalah state-statenya ya, dari user, error, is loading, sama fetch user. Jadi kita destructure dia di sini. Jadi ini dari users, apa lagi tadi? Error, is loading, sama fetch user. Error, is loading, sama fetch user. Oke. Nah, seperti ini. Ini dari use user store, ini kita lupa untuk jalanin dia. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa pakai users, error, is loading, sama fetch usernya. Nah, cara pakainya di sini kita akan bikin aja conditional rendering ya. Jadi kalau misalkan if dia itu is loading ya, kalau dia is loading, kita akan return H1 aja, itu loading fetching data gitu ya. Fetching users data misal. Titik kayak gitu ya. Ini akan gue copy ke bawah dan kita akan ganti ya yang loading ini dari ke error gitu ya. Error. Jadi kalau misalkan error ini error, mungkin kita bukan bilang error fetching data juga ya. Kan kita dapat message ya tadi ya. Jadi di sini gue akan bilang error titik 2 dari di sini dari si errornya ya. Karena ini adalah message errornya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalkan datanya ada ya, baru nanti akan kita coba tampilkan di dalam div kita. Jadi misalkan di sini gue akan ada H1, ini untuk user list gitu ya. Ini akan gue Alt Shift F untuk melakukan formatnya, dan di bawahnya ini akan kita tampilkan dia di dalam UL ya, dalam elemen list kita. Jadi ini users .map, kita akan map dia, dan di dalamnya kita masukkan ya untuk setiap mappingnya kita kasih nama U ya untuk setiap itemnya. Lalu di sini baru kita akan kasih dia atau return itu div, elemen div atau elemen li ya, elemen li itu dari di sini kita dapat name ya, name sama email ya tadi. Kita coba lihat dulu untuk tipenya tadi di sini name sama email. Oke. Jadi di sini gue pengen nanti bentukannya itu u.name strip terus u.email kayak gini ya. Nah, seperti ini. Lalu karena kita ngerender list, kita akan kasih key-nya dari u.id kayak gitu ya. Ini gue akan Alt Z biar nggak scroll kiri kanan ya. Sekarang kita save. Nah, untuk fetch usernya ini sendiri, kita pengen waktu di awal kita akan nge-fetch usernya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan use effect ya. Use effect, di mana dia ini akan nanti take function ya, function seperti ini. Dan yang kedua adalah dependensi. Untuk array dependensinya gue akan kasih dia array dependensi kosong seperti itu ya. Lalu di dalam sini kita akan coba fetch usernya ya dari sini. Nah, ini kita jalanin seperti itu. Nah, ini akan kita lakukan nanti ya, mungkin dependensinya nggak usah kosong. Ini kalau misalkan fetch usernya berubah, mungkin sebenarnya hampir sama ya, ini sama ini, cuman ya biasanya lebih disarankan penggunaannya kayak gini. Oke. Ini akan kita save sekarang. Ini untuk menghilangkan warningnya ya, karena kita nggak pakai React. Oke. Lalu akan kita tampilkan komponen users list-nya ini di app.tsx ya. Jadi di bawah ini gue akan tampilkan si users list kita ya. Nah, seperti ini. Untuk counter akan gue komen ya. Kita save lagi, kita muncul ke sini. Nah, ini ya, users list-nya tampil. Ini akan gue gedein dikit. Kita akan Ctrl Shift I. Kita lihat di network. Gue akan coba untuk bikin ya. Networknya ini pelan ya. Jadi biar kita bisa melihat state loadingnya juga. Ini akan gue refresh. Nanti harusnya state loadingnya keluar loading dulu ya. Kita coba perhatikan pelan-pelan ya. Nah, ini ya, loading fetching users data, baru nanti users list-nya tampil kayak gitu. Nah, jadi ini adalah cara melakukan operasi asinkronus dengan Zusten gitu ya. Nah, biasanya teman-teman mungkin waktu nge-fetch data ya, di dalam user store ini, user store ini ya, operasi seperti ini ya, yang di dalam ini mungkin bisa teman-teman masukkan dia ke dalam atau pisahkan dia ya, pisahkan dia ke file tersendiri gitu ya. Biasanya dibikin fetch wrapper gitu ya, dimana nanti kita tinggal masukin aja dari URL-nya,
kita pengen responsnya gimana, tipenya gimana, itu tinggal dimasukin. Itu bisa kayak gitu. Daripada teman-teman bikin kayak gini. Nah, tapi itu terserah ya. Terserah teman-teman pengennya kayak gimana. Oke, jadi ini adalah penggunaan dari Zusten ya. Kita udah selesai bahas semua. Gua harap teman-teman ngerti. Mungkin sekian ya materi ini. Kita lanjut ya ke next materinya.